Faiza. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita review. Permisi dok. Selamat siang dok. Kami dari SMP 163 ingin mereview dan mewawancari dokter. Oke, silakan masuk. Better turn up, blow it on up till I can't even think no more. Then get ready to go dumb, then go more dumb, then we can keep it lit, let's go. Let's go. Silahkan perkenalkan dirinya dok. Halo, saya dengan Dr. Gigi Prihatina. Saya sudah 15 tahun berpraktek di daerah Jakarta Selatan. Lalu kemudian saya dari Universitas Trisakti, Fakultas Kedokteran Gigi. Selesai sekolah, saya PTT di daerah Bogor. Terus kemudian selama 5 tahun, lalu setelah itu saya kembali lagi ke Jakarta. Saya berpraktek di Jakarta seperti pada dokter gigi pada umumnya. Lalu pengalaman saya dalam merawat gigi pasien ada beberapa yang kadang-kadang tuh saya temui takut untuk ke dokter gigi. Nah biasanya dia setelah duduk ke dokter gigi membuka mulutnya pun tidak mau seperti itu. Nah jadi caranya kadang-kadang benar-benar membuat pasiennya nyaman dulu. Setelah itu pasiennya ya, kita ajak ngobrol, lalu kemudian benar-benar kita membuat pasien benar-benar nyaman gitu ketika dia duduk di kursi dental unitnya. Baru setelah itu saya mau melakukan perawatan. Jika pasien masih merasa takut, masih tidak berani, biasanya saya ngobrol yang lebih lama lagi ke pasiennya sampai pasien benar-benar merasa tenang. Akhirnya kita bisa melakukan perawatan gigi seperti itu sih. Terima kasih dokter. Boleh dijelaskan fungsi dari alat-alat semua di sini? Boleh. Oke, ini saya jelasin ya. Oke, untuk alat-alat di sini ini adalah semprotan air, yaitu dia bisa ketika dokternya membutuhkan angin atau air, nah dia bisa disemprotkan kepada giginya. Fungsinya itu adalah untuk membersihkan lokasi gigi yang sudah dibur oleh dokternya. Nah yang pertama biasanya dokter itu menggunakan bur. Nah burnya ini ada 2. Nah kemudian burnya itu seperti ini, dia bentuknya kecil-kecil kayak gini sih. Nah burnya itu seperti ini. Nanti kemudian disesuaikan dengan besar bolong giginya. Biasanya kalau giginya bolongnya besar, maka kita pakai bur yang lebih besar. Kalau bolong giginya lebih kecil, biasanya kita pakai bur yang lebih kecil juga. Ada bur itu ada beberapa tipenya, ada yang round, ada yang fissure, ada yang flame seperti itu tergantung dari kavitas pada giginya. Nah lalu kemudian setelah kita bur, biasanya tuh kita bersihkan pakai air. Nah ini tadi fungsinya air dan semprotan angin itu untuk membersihkan dan mengeringkan. Kadang-kadang biasanya setelah kita bersihkan giginya itu ada kayak remahan-remahan dari gigi yang sudah dibersihkan itu menempel di bagian-bagian kavitas giginya. Nah itu fungsinya adalah semprotan dan air. Nah lalu kemudian tombol-tombol ini fungsinya adalah untuk menurunkan kursi, kemudian menaikkan kursi. Kamu mau lihat, boleh silakan dilihat ini tombol-tombolnya. Oke, tombol-tombol ini fungsinya untuk menurunkan dan menaikkan kursinya sesuai dengan posisi dokter giginya. Lalu kemudian di sini untuk lampunya di sana, nanti setelah kita pencet di sini lampunya akan menyala. Lalu kemudian ini untuk mematikan dan menghidupkan airnya. Kadang-kadang ketika kita membersihkan gigi kita perlu untuk menyemprotkan air. Fungsinya air itu adalah untuk ketika dipakai burnya si pasien tidak merasakan ngilu. Nah itu fungsi air tersebut. Nah, untuk X-ray biasanya kita tempel di sini. X-ray itu adalah untuk melihat kondisi di dalam tulang giginya. Gitu biasanya kita nyalain sini, kemudian X-ray-nya kita tempel di sini. Ketika pasien sudah dilakukan perawatan, kemudian pasien akan kumur di sini. Lalu setelah itu ini untuk menyedot air liur pasien. Jadi ketika kita lagi bersihkan
kondisi mulutnya itu harus kering, jadi nggak boleh ada air liur sama sekali. Kalau misalnya ada air liur terkena pada kavitas giginya, maka itu akan membuat si tambalannya itu akan mudah lepas. Nah makanya ketika dokter gigi menambal itu harus menggunakan si penyedot air liur ini. Penyedot air liur ini ada dua, ada yang besar sama yang kecil. A few moments later. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini biasanya saya nyimpen beberapa alat gigi saya. Nah, di sini ini adalah untuk alat ortodonti yang biasa kita pakai ketika pasien yang melakukan perawatan kawat gigi seperti itu. Nah, kemudian ini di sini ada beberapa alat tambal gigi seperti ini, anak penambalan gigi. Lalu kemudian ini untuk bahan perawatan saluran akar. Lalu Dok, biasanya perawatan gamelan itu apa aja sih? Oke, bagus sekali Ayomi. Biasanya perawatan yang kita lakukan itu adalah pencabutan, penambalan gigi, lalu kemudian pembersihan karang gigi, lalu pemasangan kawat gigi, kemudian juga perawatan saluran akar dan pencabutan gigi. Seperti itu perawatan yang biasanya beberapa pasien datang ke klinik kami. Baik dok, terima kasih untuk informasinya. Apa sih penyebab gigi ngilu? Oke, penyebab gigi ngilu itu karena yang pertama misalnya giginya berlubang, atau yang kedua emalnya tipis seperti itu, atau yang ketiga misalnya kalian sering makan batu es biasanya ya kan. Nah makan batu es itu juga bisa menyebabkan gigi ngilu gitu. Nah, kalian udah dengar kan gimana cara menjaga kesehatan gigi kita? Halo dok, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara mencegah gigi berlubang? Oke, boleh. Bagus banget Bastian. Cara mencegah gigi berlubang itu yang pertama, kalian harus menjaga kesehatan giginya. Bagaimana cara menjaga kesehatan gigi? Itu menyikat gigi sehari 2 kali itu wajib banget, jangan sampai ketinggalan, apalagi yang dalam waktu kalian yang sebelum tidur itu. Jadi kalian harus banget sebelum tidur itu kalian sikat gigi. Kemudian yang kedua itu menggunakan floss. Jadi setelah sikat gigi dan makan, biasanya kan kita ada makanan yang nyelip-nyelip di gigi itu. Nah jangan lupa gunakan floss. Nah cara menyikat gigi ini juga kita harus perhatikan cara menyikat giginya. Jangan yang cuman asal aja sikat gigi, srek abis itu udah deh selesai, bener nggak? Dari atas turun ke bawah. Jadi bulu sikatnya itu harusnya lembut ya. Lalu kemudian kalian turunkan ke bawah kalau dia gigi yang atas. Kalau dia gigi yang bawah berarti dari bawah ke atas seperti itu. Kumur-kumur, kalau misalnya kalian mau pakai obat kumur itu boleh banget seperti itu. Nah itu caranya kita menjaga kebersihan gigi. Dan yang terakhir adalah pergi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, itu wajib banget. Kenapa? Kadang-kadang kan kita nggak tahu cara ini gigi saya ada yang bolong atau apa ya, kayak gitu kan. Nah caranya untuk selalu cek kondisi gigi kalian itu di 6 bulan sekali itu. Jadi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali akan menjaga preventif, dan namanya itu tindakan preventif, menjaga gigi supaya tidak ada yang bolong. Jadi kalau misalnya ada yang bolong langsung dibersihkan sama dokternya atau langsung ditambal, karena kalau enggak nanti si gigi yang bolong ini akan nular lagi ke gigi sebelahnya, Nah itu akan menyebabkan gigi kalian lama-lama hilang kalau bolongnya dibiarkan sampai membesar. Tapi sebenarnya intinya adalah kita harus mengingat bahwa menjaga kebersihan itu penting banget, apalagi kesehatan gigi seperti itu. Saya mau bertanya, kenapa sih kita tuh harus sikat gigi sehari 2 kali? Oke, bagus banget pertanyaannya Rere. Jadi kenapa kita harus membersihkan gigi sehari 2 kali? Kenapa? Karena ketika kalian tidur itu kan mulutnya akan diam terus tuh, tidak ada makanan yang masuk, itu bakteri itu akan terbentuk di sana Re. Jadi pas kalian lagi tidur semua bakteri akan membentuk asam. Jadi kalau misalnya kalian gak sikat gigi sebelum tidur, itu asam itu akan terbentuk sampai besok pagi. Nah makanya kan ketika kalian tidak minum air, tidak makan, kadang-kadang mulut rasanya nggak enak kan. Nah itu
kalau pada malam hari jangka waktunya itu kan terlalu panjang tuh sampai kalian mau sikat gigi berikutnya. Nah, disitulah terbentuknya bakteri dan asam pada gigi. Lalu kemudian si bakterinya itu akan membolongi gigi tersebut seperti itu. Bentuknya seperti apa sih? Bukan seperti itu, tapi asamnya. Jadi bakteri ini dia akan mengeluarkan asam. Nah, asamnya itu yang akan menghancurkan si gigi tersebut jika kalian pada malam hari itu tidak sikat gigi gitu. Terus kemudian sikat gigi itu dilakukan sebenarnya adalah setelah makan. Kenapa sih setelah makan? Karena ketika kalian setelah sikat gigi sebelum makan, kalian udah makan terus kotor lagi giginya. Tapi ketika kalian sikat gigi setelah makan, itu benar-benar membersihkan si gigi, sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi seperti itu. Jadinya kita harus dalam sehari itu sikat gigi 2 kali karena jangka waktu panjang sekali di malam hari. Kemudian di pagi harinya kalian supaya tidak ada sisa makanan, maka kita sikat gigi lagi, nanti menunggu jam makan siang lagi seperti itu. Nah, kalian udah tahu kan kenapa alasan kita harus sikat gigi 2 kali dalam sehari? Dok, aku mau nanya nih, kenapa kalau mau dicabut harus dianestesi dahulu? Oke, nah pencabutan itu kenapa harus dianestesi? Karena ketika kita melakukan pencabutan itu kita melepaskan gigi dari tulang alveolar, lalu kemudian pembuluh darahnya itu terlepas seperti itu. Gigi di dalam mulut kalian itu hidup sebenarnya. Jadi dialiri pembuluh darah supaya di setiap gigi itu dialiri pembuluh darah supaya giginya tetap hidup. Nah, ketika si giginya dicabut, kalian akan merasakan sakit karena adanya syaraf-syaraf gigi yang memberikan informasi kepada otak kalian seperti itu. Nah, makanya itu harus dianestesi. Jadi anestesi itu adalah memberikan informasi palsu kepada otak bahwa tidak terjadi apa-apa. Jadi syarafnya itu ditekan. Itu fungsi dari anestesi tadi. Terima kasih Faiza. Baik dok, terima kasih atas informasinya. Halo dok, saya ingin bertanya, apa sih yang disebabkan gigi menguning saat remaja? Oke, terima kasih. Jadi yang menyebabkan gigi kalian kuning pada saat masa remaja seperti ini, yang pertama, anak-anak remaja tuh kadang suka lupa tuh untuk menyikat gigi. Tapi yang kedua, anak-anak remaja zaman sekarang itu sering banget minum kopi, bener nggak? Ya kan? Nah itu jadi kalau bisa itu minum kopinya dikurangin sama minum minuman yang berwarna nih, misalnya kayak Coca-Cola kayak gitu, atau misalnya kayak teh, kopi, itu bisa menyebabkan gigi kalian menjadi kuning dari bekas minuman-minuman yang tadi ya. Kalau misalnya tanda pada bekas-bekas minuman itu biasanya dia menunjukkan ada tanda-tanda kehitaman plus kuning sekali gitu. Terus tapi kalau yang pada orang tua biasanya karena bertambahnya usia warnanya kuning itu warnanya tidak terlalu kuning sekali. Tapi kalau misalnya kalian ngerokok, minum kopi, minum teh, minum apalagi Coca-Cola atau apapun minuman yang berwarna lainnya, itu akan menyebabkan gigi kalian ada nodanya dan menguning seperti itu. Terima kasih ya dok ya atas informasinya. Ya.